Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani Kusdarmala dengan NIM 1714110009 akan menjawab soal-soal dari UTS di mata kuliah Manajemen Perbankan. Oke, soal yang pertama yaitu sebutkan undang-undang dari perbankan serta jelaskan pengertian bank. Undang-undang Perbankan ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lalu Undang-Undang untuk Perbankan Syariah ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan itu ada 7. Perannya yang pertama yaitu sebagai pemegang kas pemerintah. Lalu yang kedua perannya itu untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia ke dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Lalu yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Lalu yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah juga wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya. Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat itu biasanya kan dalam bentuk simpanan. Nah, secara umum simpanan di bank itu terbagi menjadi 3. Yang pertama simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposito. Simpanan giro ialah merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biljet giro. Lalu yang kedua simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Lalu yang ketiga ada simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan biljet deposito atau sertifikat deposito. Nah, di antara ketiga simpanan tadi itu yang paling mudah cair itu yang pertama adalah simpanan giro, lalu yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposito. Jadi dapat disimpulkan ya, simpanan giro itu mudah dicairkan, yang kedua itu ada simpanan tabungan, dan yang paling lama
bisa dicarikan itu simpanan deposito. Lalu dalam kegiatannya menyalurkan dana ke masyarakat secara umum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, yang ketiga kredit perdagangan, yang keempat kredit konsumtif, dan yang kelima kredit produktif. Nah, kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Lalu yang ketiga ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun pengecer. Lalu yang keempat ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Nah, jasa-jasa lainnya ini seperti menerima setoran-setoran, misalnya setoran pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air, atau pembayaran uang kuliah. Lalu yang selanjutnya melayani pembayaran seperti pembayaran gaji atau pensiunan atau honor. Lalu yang kedua pembayaran dividen, dan yang ketiga pembayaran bonus atau hadiah. Lalu di dalam pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi yang pertama menjadi penanggung atau guarantor, lalu yang kedua menjadi wali amanat atau trustee, dan yang ketiga menjadi perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, dan yang keempat pedagang efek atau dealer. Selain jasa-jasa di atas ada pula yaitu yang pertama transfer, kiriman antar bank, lalu inkaso atau collection, yaitu jasa penagihan warkat bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilet giro, dan surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu selanjutnya ada clearing, merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam suatu kota termasuk transfer dalam kota antar bank. Lalu yang selanjutnya ada safe deposit box, bank card, bank notes atau falas, yaitu kegiatan jual beli mata uang asing. Lalu yang selanjutnya ada bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Lalu yang selanjutnya ada referensi bank, yaitu surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Lalu yang terakhir ada letter of credit, merupakan jasa yang berkaitan dengan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan impor. Lalu pertanyaan yang terakhir itu mengenai dampak wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap perbankan Indonesia. Lalu sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian Indonesia akibat dari dampak wabah COVID-19 ini, dan bagaimana sih menurut kita nih seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19. Kalau menurut saya ya, dampak wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia secara umum itu yang bisa dilihat secara signifikan, yaitu terjadinya inflasi dan pelemahan mata uang rupiah. Kan tadinya misalnya harga-harga tuh normal ya. Nah, semenjak adanya wabah ini harga-harga itu pada naik. Terus apalagi harga-harga barang-barang impor, khususnya impor yang dari Cina. Harga-harga pada naik. Lalu pada beberapa hari yang lalu mata uang rupiah itu sempat melemah dan terhadap dolar ya, melemah terhadap dolar. Bahkan waktu itu beberapa hari yang lalu mata uang rupiah itu mencapai
hampir mencapai angka $1 itu hampir mencapai 18.000. Nah, itu kan sangat-sangat lemah gitu ya di antara catatan sejarah gitu ya. Terus mata uang Indonesia ini sendiri menjadi yang paling lemah di antara mata uang negara-negara ASEAN. Nah, ini kan ini ya bukan buruk sih ya, cuman hampir mendekati buruk gitu. Lalu dampak wabah COVID-19 terhadap perbankan sendiri itu belum terlalu terlihat kalau yang saya baca dari beberapa sumber yang ada di internet gitu ya, dan saya lihat perkembangan beritanya itu belum terlalu berdampak. Cuma perkiraan wabah COVID-19 ini akan berdampak kepada kredit. Makanya pemerintah sendiri itu langsung mencanangkan rencana untuk restrukturisasi kredit di perbankan. Kenapa sektor kredit ini yang berdampak, yang sangat terdampak dari virus COVID-19 ini? Karena misalnya nih, yang tadinya warga itu pada bekerja seperti biasa, mendapat penghasilan seperti biasa, lalu dengan adanya wabah COVID-19 ini, jadi kan ada himbauan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah atau social distancing atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkumpul gitu ya kan. Tapi sedangkan pekerjaan mayoritas warga Indonesia itu kan keluar rumah terus berkumpul gitu, itu kan jadinya terbatas ya. Jadi apalagi mereka-mereka yang pendapatannya itu tidak pasti atau harian ya gitu, seperti ojek online dan yang lainnya gitu ya. Mereka jadi sulit untuk membayar cicilan, membayar kredit kepada bank. Nah, jadi kalau menurut saya dampak dari wabah COVID-19 terhadap perbankan sendiri lebih berdampak ke sektor kredit perbankannya. Lalu kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap sektor perbankan, khususnya sektor kredit, yaitu yang pertama dari OJK. OJK itu membuat regulasi tentang kolektabilitas kredit. Jadi OJK itu melonggarkan kolektabilitas kredit untuk menilai profil resiko nasabah. Nah, yang tadinya kolektabilitas kredit ini menggunakan 3 pilar, jadi semenjak adanya wabah ini OJK melonggarkan ya menjadi hanya 1 pilar saja dari 3 pilar. Yang pertama yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan bayar debitur. OJK hanya menghitung ketepatan dalam membayar angsuran. Ini artinya 2 pilar yang lain diabaikan sementara waktu. Lalu selanjutnya kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi merespon adanya wabah atau dampak dari virus COVID-19 ini, Bank Indonesia menggelar rapat Dewan Gubernur yang digelar pada tanggal 18 sampai 19 Maret tahun 2020 lalu, yang memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Suku bunga deposit facility juga diturunkan sebesar 25 bps
menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,25%. Jadi intinya Bank Indonesia itu menurunkan tingkat suku bunga untuk mengantisipasi dampak dari wabah COVID-19 ini. Kebijakan menurunkan tingkat suku bunga sendiri itu menurut saya sudah tepat ya, karena mengikuti atau sejalan dengan arah suku bunga bank sentral global yang cenderung turun dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan terakhir ini, di mana Amerika Serikat juga sudah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 1,5% pada bulan ini, serta meningkatkan likuiditas dengan menggelontorkan quantitative easing untuk memberikan stimulus bagi sektor real. Lalu selain kebijakan menurunkan tingkat suku bunga, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain untuk memastikan ketersediaan likuiditas rupiah dan falas, sehingga dampak penurunan suku bunga terhadap penurunan suku bunga kredit perbankan akan lebih cepat. 7 kebijakan tersebut yaitu yang pertama memperkuat triple intervention, yang kedua memperpanjang tenor repo SBN sampai dengan 12 bulan dan menyediakan lelang harian dengan jumlah yang unlimited. Lalu yang ketiga ada menambah frekuensi lelang FX swap tenor sebesar 1M, 3M, 6M, dan 12M dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari. Lalu yang keempat, memperkuat term deposit falas. Yang kelima, mempercepat ketentuan berlakunya rekening Vostro untuk mendorong instrumen hedging DNDF. Lalu yang keenam, memperluas insentif GWM rupiah yang semula hanya ditunjukkan bagi bank yang menyalurkan aktivitas ekspor impor, diperluas kepada yang menyalurkan ke UMKM. Lalu yang terakhir, memperkuat sistem pembayaran. Lalu Bank Indonesia sendiri terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya dalam mekanisme pasar. Maka Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi di pasar DNDF, pasar spot, dan pembelian SBN dari pasar sekunder yang hingga saat ini sudah sebesar 163 triliun rupiah. Lalu selain memangkas tingkat suku bunga dan memperkuat nilai tukar rupiah, BI juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% ke 5,4% menjadi 4,2% hingga 4,6%. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar. Lalu Bank Indonesia juga mengadakan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Beberapa kebijakannya yaitu yang pertama, pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPh 21 selama 6 bulan untuk pekerja industri pengolahan. Jadi dengan begitu hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja di sektor industri. Peraturan ini berlaku mulai April hingga September 2020. Kenapa sih ditunjukkan untuk para pekerja industri pengolahan? Karena di Indonesia ini mayoritasnya itu pekerja pada industri pengolahan. Lalu selanjutnya ada penundaan pembayaran pajak penghasilan impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Relaksasi ini diberikan untuk 19 sektor tertentu. Wajib pajak untuk kemudahan impor, tujuan ekspor atau KIT-E, serta wajib pajak KIT-E untuk industri kecil menengah
Peraturan ini berlaku mulai bulan April hingga September 2020. Lalu yang selanjutnya ada pengurangan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang cash flow bagi industri dengan penundaan pajak hingga 4,2 triliun rupiah. Lalu selanjutnya ada pembebasan pajak bagi restoran dan hotel. Ini tapi diberlakukan hanya untuk 10 destinasi wisata dan 33 kota atau kabupaten. Peraturan ini berlaku mulai bulan April hingga September 2020. Lalu yang selanjutnya ada percepatan penyaluran untuk bantuan sosial, subsidi untuk perumahan rakyat, serta implementasi kartu prakerja. Yang selanjutnya ada diskon tiket penerbangan hingga 50% untuk setiap 25% kursi bagi pesawat yang dari dan menuju 10 tempat wisata utama. Untuk hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kocek hingga 300 miliar rupiah dari dana APBN. Nah, untuk poin ini saya kurang setuju ya. Karena apa? Karena di samping pemerintah menghimbau untuk diam di rumah saja atau social distancing, tapi mengapa malah menggelontorkan dana bermiliar-miliar untuk diskon pesawat yang menurut saya kurang penting. Oke, next yang selanjutnya stimulus fiskalnya yaitu memberikan asuransi dan santunan bagi para tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini dengan anggaran yang disediakan sebesar 3 triliun rupiah hingga 6,1 triliun rupiah. Lalu yang terakhir ada relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perusahaan yang terkena wabah COVID-19 ini dengan nilai restitusi mencapai 1,97 triliun rupiah. Peraturan ini berlaku mulai bulan April hingga bulan September tahun 2020. Kan ada stimulus fiskal dari pemerintah. Yang selanjutnya itu ada stimulus non fiskal yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Adapun stimulus non fiskalnya yaitu yang pertama, percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik. Yang kedua, proses percepatan ekspor impor dengan National Logistic System. Lalu yang selanjutnya ada penyederhanaan atau pengurangan untuk larangan terbatas pada 749 dari 1357 total barang menurut kode HS. Dengan begitu, hal ini diharapkan dapat membuat kegiatan ekspor berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor. Lalu yang terakhir ini ada penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas impor bagi perusahaan yang berstatus sebagai produk pangan strategis, produsen dan komoditi hortikultura, obat hewan dan bahan obat serta makanan. Nah, stimulus yang terakhir ini yaitu stimulus untuk sektor keuangan. Stimulus ini berisi yang pertama, OJK mengeluarkan kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buyback saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua ada kelonggaran restrukturisasi kredit dari OJK. Yang ketiga ada relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak COVID-19. Lalu yang selanjutnya ada ketentuan Bank Indonesia untuk underlying transaksi bagi para investor asing itu diperluas sehingga mampu memberikan alternatif untuk melindungi nilai kepemilikan rupiah. Lalu
yang terakhir ada penurunan pada suku bunga acuan Bank Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum rupiah maupun valuta asing. Selain dari pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Bank Indonesia, OJK, dan yang lainnya, Presiden pun ikut memberikan kebijakan. Rencananya nih, Presiden Pak Joko Widodo mengeluarkan 9 jurus dalam menghadapi dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian. Jurus yang pertama yaitu memerintahkan seluruh menteri, gubernur, wali kota, dan dan pejabat-pejabat daerah lainnya gitu ya, untuk memangkas anggaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, rapat, dan belanja yang tak berpengaruh langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Lalu jurus yang kedua yaitu Presiden memerintahkan seluruh kementerian atau lembaga di pusat maupun di provinsi untuk melakukan relokasi anggaran untuk penanganan virus COVID-19. Lalu jurus yang ketiga yaitu Pak Jokowi ini meminta seluruh pembantunya baik di pusat dan di daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Lalu jurus keempat, Pak Presiden ini meminta agar masing-masing kementerian atau lembaganya memperbanyak program padat karya. Namun semua kegiatan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan dalam mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Jurus yang kelima yaitu menambah jumlah nominal tunjangan kartu sembako murah yang semula itu sebesar 150.000 per bulan untuk satu kepala keluarga menjadi 200.000 per bulan. Lalu jurus keenam ini mempercepat penyaluran kartu prakerja. Hal ini untuk mengurangi dampak resiko dari pemutusan hubungan kerja. Untuk yang jurus keenam ini saya sangat berharap ya bisa segera direalisasikan dan bukan hanya sekedar wacana saja. Jurus yang terakhir atau jurus yang ketujuh yaitu pemerintah menanggung pajak penghasilan pasal 21 atau pajak gaji karyawan. Kebijakan ini berlaku selama 6 bulan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal ini dalam hal menanggung pajak penghasilan ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat golongan karyawan gitu ya dalam industri pengolahan. Ralat, jurus ketujuh itu bukan jurus yang terakhir ya, masih ada jurus yang selanjutnya itu jurus ke-8. Jadi otoritas jasa keuangan itu melakukan relaksasi kredit untuk UMKM dengan nilai di bawah 10 miliar. Relaksasi ini akan diberikan oleh perbankan dan industri Ralat, jurus ke-7 itu bukan jurus yang terakhir ya, masih ada jurus yang selanjutnya itu jurus ke-8. Jadi otoritas jasa keuangan itu melakukan relaksasi kredit untuk UMKM dengan nilai di bawah 10 miliar. Relaksasi ini akan diberikan oleh perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB lain. Lalu jurus yang terakhir atau jurus yang ke-9 ini yaitu pemerintah akan membayar subsidi selisih bunga dengan bunga di atas 5% selama 10 tahun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Kemudian juga pemerintah akan memberikan subsidi uang muka bagi masyarakat yang mengajukan kredit
untuk rumah bersubsidi. Selanjutnya pendapat dari saya ya, untuk menyimpulkan jawaban saya untuk pertanyaan atau soal yang terakhir. Kan tadi pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan dalam hal perekonomian. Nah, tadi saya baru mengecek lagi nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Sekarang keadaannya sudah lebih membaik dari beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar itu 1 dolar itu sebesar 17.900, hampir mencapai 18.000, dan hari ini sudah lebih membaik, yaitu sebesar 16.415 rupiah. Saya berharap wabah ini segera berakhir di negeri kita tercinta, negeri Indonesia tercinta ini. Dan saya berharap keadaan ekonomi di Indonesia ini bisa lebih baik. Dan saya berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, untuk bersikap lebih transparansi dalam menghadapi masalah apapun. Saya sangat berharap wabah ini segera berakhir di negeri ini. Apalagi kita sebagai umat Islam akan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga wabah ini segera berakhir dan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.